adik-adik terkasih yang ada di rumah, kakak harap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta, kita mau bernyanyi satu lagu dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Kita nyanyi dengan semangat. Oke? Musik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, raja, raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu lagi dengan Inang, Pendeta Sri Dewi Panjaitan yang melayani firman Tuhan di minggu kita hari ini. Meskipun kita tetap masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tidak mengurangi kita dengan kasih dan cinta kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan di masa minggu kita hari ini, khususnya di tanggal 14 Februari ini, di mana kita memperingati hari kasih sayang yang kita sebut Valentine. Tuhan juga memberikan kasih sayangnya yang begitu besar bagi kita melalui firman-Nya yang tertulis di Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat ke-7, demikian dikatakan. Kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Inang bacakan bagi kita semua. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan yang kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya tertindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah nggak kalian itu diejek oleh orang lain, dihina, difitnah, diperlakukan tidak adil? Pernahkah kalian merasakan hal yang semacam itu? Kalau pernah, bagaimana reaksi kita? Biasanya atau umumnya, ketika kita diejek oleh orang lain, kita disakiti oleh orang lain, mungkin kita dihina oleh orang lain, pasti kita akan marah. Dan reaksi kemarahan kita mungkin kita tidak membalaskan dia dengan pukulan, tetapi kita akan menjauhkan diri darinya. Kita memusuhinya, tidak menegurnya, atau mungkin kita akan mencueki dia dan tidak akan peduli pada dia. Ya, memang itulah sikap manusia. Tetapi Tuhan kita yang penuh cinta kasih itu, dia berbeda. Kenapa? Karena firman hari ini adalah tentang kasih Allah yang diberikan kepada bangsa Israel
yang diperlakukan dengan semena-mena oleh bangsa Israel yang dikasihinya. Emang apa yang dilakukan? Tuhan Allah sudah menemani bangsa itu. Tuhan Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan Allah sudah memberikan apa yang mereka perlu, makanan, keselamatan, menghalau musuh-musuhnya. Tetapi apa yang terjadi kepada bangsa itu? Bukannya berterima kasih kepada Tuhan, bukannya memuji dan memuliakan Tuhan, mereka malah mencari-cari ilah lain. Mereka mencari Allah lain untuk disembah. Mereka mencari orang-orang bangsa-bangsa lain untuk menjadi teman bersekutu mereka. Mereka melupakan kuasa kasih Allah. Sehingga Tuhan itu marah. Dia marah. Tetapi dalam teks ini, kemarahan Tuhan itu beda loh caranya untuk membalaskan kejahatan orang-orang Israel. Seperti kita tadi, kalau kita sudah diperlakukan tidak adil, diejek, dihina, kita akan mendiamkan dan tidak peduli dan cuek. Atau apapun yang terjadi sama dia, kita akan tidak peduli. Tetapi Tuhan berbeda marahnya. Marahnya dia malah justru berjanji bahwa meskipun bangsanya itu sudah memperlakukan Allah seperti itu, dia berkata bahwa ia akan dihina. Seseorang, kalau kita baca dari awalnya, dia mengatakan bahwa akan datang. Nubuat Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel, akan datang seseorang yang dihina, dihindari, yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan, kesakitan. Dia akan diperlakukan tidak adil, dia tidak akan diperhitungkan, bahkan penyakit kita ditanggungnya, padahal dia akan memikul kesalahan kita, kesengsaraan kita. Dia akan dikira orang kena tulah Allah, dia dianggap seperti orang yang kena hukuman Tuhan, tetapi sebenarnya dosa kita lah yang dipikulnya. Siapa dia? Siapa orang yang seperti itu? Ya, Tuhan Yesus. Jadi firman ini adalah nubuat tentang Tuhan Yesus yang akan dihadirkan Allah untuk mengampuni, lagi-lagi mengampuni bangsa Israel, mengampuni kita, mengampuni setiap kebersalahan kita, untuk mengubah dan memperbaiki, bahkan menyelamatkan kita dari keikatan dosa. Ya, aneh ya, kita yang berdosa, dia yang Tuhan Yesus yang dihukum. Kenapa begitu adik-adik? Karena Tuhan inginkan kita mengalami kesadaran iman. Kita mau diajari supaya kita sadar bahwa hidup kita itu adalah karena belas kasih Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Ini kalau kita di masa ini ya, kita lagi merayain Valentine ini kan hari kasih sayang ya. Hari kasih sayang itu bisa ke adik kita, ke mama kita, ke sahabat kita, papa kita, opung, atau saudara kita yang lain. Bisa kita bilang selamat hari kasih sayang, aku mengasihimu. Tuhan juga, kita juga harus mengatakan aku mengasihimu Tuhan. Karena apa? Karena tadinya kita berdosa, tadinya nenek moyang kita sudah melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi Dia memberikan pengampunannya melalui Tuhan Yesus. Inang punya satu cerita seperti ini tentang cara Tuhan ini mengampuni kita. Jadi ada yang seseorang bernama Arun Gandhi. Dia adalah dokter, dia udah hebat sekolahnya, jago dia. Tapi dia berkisah tentang hidupnya. Katanya waktu dia masih remaja, dia pernah menemani papanya. Jadi si Arun Gandhi ini adalah cucu dari Mama Gandhi yang terkenal dengan kebijaksanaannya, hatinya yang rendah hati dan yang baik, dan mau menolong banyak orang miskin. Nah rupanya cucunya ini, si Arun Gandhi ini suatu ketika mendampingi papanya yang memang ditugaskan sebagai pelayan di kedalaman di Afrika. Nah tentu kalau di pedalaman gak ada kan di sana bioskop, gak ada tempat-tempat hiburan. Nah suatu ketika papanya ngajak nih, dia bilang, Arun ayo temani papa pergi ke kota. Papa ada pertemuan dengan pelayan-pelayan yang lainnya, katanya demikian. Kemudian si Arun senang sekali, karena dia berpikir nanti selama bapaknya itu menjalankan pelayanannya, dia akan berjalan-jalan di kota, dia akan nonton film ke bioskop dan melakukan hal-hal yang dia suka. Nah, sesampainya di kota, bapaknya sudah diantarkannya di tempat pertemuan, dia pergi. Lalu bapaknya bilang sebelum pergi, "Nak, selagi kita di kota ini, tolong kamu servis dulu mobil kita itu."
bawalah dulu ke tempat kita biasa menservis ya. Iya Pak, siap katanya. Benar, dia lalu melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Dia pergi ke tempat servis mobil, kemudian di tempat situ, lalu dia bilang sama tukang servisnya, "Om, nanti aku akan datang mengambil ya, karena aku janji sama papaku nanti dia jam 6 sore udah selesai, aku akan jemput jam 5 sore ke sana," katanya. "Jadi sebelum jam 5 tolong mobilnya sudah selesai ya." "Siap," katanya gitu. Lalu si Arun itu pergi. Dia pergi jalan-jalan ke kota, dia pergi kemudian ke bioskop, bahkan sampai asiknya dan senangnya dia sampai menonton 2 movie sekaligus berturut-turut. Dia nonton movie 2 kali berturut-turut dan dia tidak sadari ternyata jam sudah menunjukkan jam 6 lewat. Lalu dia berburu-buru pergi ke bengkel, pergi ke tempat servis itu, dan dia ambil mobil, lalu pergi dia menjemput papanya. Lalu papanya sudah lama sekali menunggu-nunggu anaknya itu. Lalu si papanya bertanya, "Anakku, kenapa kamu terlambat datang jemput papa? Kenapa?" katanya. Dia gak berani jujur. Lalu dia bohong. "Oh, tadi macet Pak, tadi macet," katanya. "Jalan macet Pak, ada kecelakaan," dia bilang begitu. Ujungnya si bapaknya si Arun Gandhi itu bilang begini, "Ternyata mungkin aku salah. Aku sudah melakukan kesalahan," kata bapaknya. Si Arun Gandhi heran, "Loh, kenapa bapakku bilang dia salah ya?" Dia bilang gitu. "Bapak salahnya apa?" "Iya, aku salah mendidikmu. Aku khawatir, aku gak ngerti kenapa kamu takut mengatakan yang sesungguhnya apa yang terjadi." Rupa-rupanya tahukah adik-adik, si bapaknya itu karena memang mobilnya diservis di tempatnya biasa, udah telepon, "Mobilnya udah selesai belum?" Itu diteleponnya jam 4 sore. Dan ternyata si anaknya ketahuan berbohong. Lalu bapaknya bilang, "Karena aku salah mendidikmu, maka aku akan pulang dengan berjalan kaki," katanya. Berjalan kaki. Dan tahu adik-adik, dengan jalan kaki dia menempuh perjalanan itu 5,5 jam dari tempat itu. Lalu benar, si bapaknya itu berjalan kaki sampai ke tempatnya untuk menghukum dirinya karena dia anggap dirinya tidak baik, tidak sanggup, bahkan salah mendidik Arun Gandhi. Arun Gandhi terus menyesali. Arun Gandhi terus mengatakan, "Bapak, ayolah, Bapak." Dia terus menyesali dan dia terus merasa bersalah dalam dirinya. Dan semenjak hari itu, Arun Gandhi tidak pernah mengulangi kesalahannya. Dia menjadi anak yang lebih baik, lebih jujur kepada bapaknya. Semenjak hari itu, dia menjadi anak yang dikasihi oleh bapaknya. Demikian juga firman hari ini adik-adik. Semua kita ingin menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Tapi anak yang dikasihi Tuhan adalah anak yang sudah menerima pengampunan. Dan pengampunan itu harus berubah dalam diri kita, yang mengubah cara hidup kita. Yang tadinya kita berdosa dipikul Tuhan, yang tadinya kita suka ngomongin orang, kemudian Tuhan memikulnya. Ketika kita tadinya suka memukul adik kita, atau mungkin marah sama orang tua kita, atau kita cengeng dan membuat kesal banyak orang, dan Tuhan sudah memikul dosa kita itu, maka sebagai anak yang dikasihi Tuhan, berubahlah. Kita mau berpalentine dengan Tuhan Yesus juga, menjadikan Yesus kekasih hatiku, kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwa kita. Dia adalah yang sudah memikul dosa kita. Maka untuk menunjukkan rasa kasih kita kepada Tuhan, jangan sama seperti bangsa Israel yang menyembah ilah lain, yang mencari kuasa lain, tapi mencari Tuhanlah kita. Carilah Dia dan terimalah Tuhan dan ubahlah dirimu. Maka Tuhan akan selalu mencintai kita, mengasihi kita. Maka kedepannya pun, seperti apapun kesulitan hidup, seperti apapun kita harus menghadapi pandemi COVID-19 ini, tapi karena kasih cinta Tuhan menemani kita, kita tidak perlu takut. Karena keselamatan selalu menjadi milik anak-anak Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang dikasihi dan kasihilah Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menghidupi firman Tuhan, selamat hari Valentine. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar. Benar Tuhan, ajarlah kami untuk mengasihi Engkau.
karena Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, karena Engkau telah menggantikan kami atas setiap perbuatan kami. Maka ajarlah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami semua yang mendengarkan firman-Mu, untuk mengubah diri kami seturut dengan gaya hidup anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua, biarlah kami Tuhan semakin Engkau mampukan mendidik anak-anak kami memperkenalkan Kristus Yesus bagi anak-anak kami, supaya apapun yang kami ajarkan semuanya mendatangkan keselamatan bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, biarlah Tuhan yang memberkati para guru sekolah minggu untuk lebih kreatif, untuk lebih bersiap di dalam pelayanannya, untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anak sekolah minggu. Dan Engkaulah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, supaya masa depan mereka tetap di dalam naungan kasih Allah. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang besar yang menyelamatkan kami. Oleh karena kasih-Mu itu kami yakin dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah adik-adik sekolah minggu yang menjadi firman Tuhan hari ini. Kiranya kita tetap kuat dan sehat menghadapi pandemi ini. Kiranya kasih Allah tetap bernaung dalam diri kita, memampukan kita mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Kita mau bernyanyi satu lagu pujian lagi, yaitu dengan judul Kasih Allah Melingkupi Saya. Kita nyanyi dengan bersemangat. Oke? Musik. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sekali lagi dari awal ya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ya adik-adik, sebelum kita masuki aktivitas kelas, kita mau bernyanyi satu lagu pujian lagi, yaitu dari buku ND nomor 826 ayat 1 saja, dengan judul Gohi au Tuhan marhite hatami. Nah, nanti dibantu dengan teksnya ya. Kita nyanyi bersama-sama. Mari kita bernyanyi. Gohiau Tuhan marhite hatami, gohiau Tuhan marhite hatami, Tuhan di sumurni, gohiau Tuhan marhite hatami. Kita nyanyikan dari awal sekali lagi. Gohiau Tuhan marhite hatami, gohiau Tuhan marhite hatami, soaru
adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pastinya masih dalam keadaan sehat dan juga sukacita ya. Oke, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh kakak? Pastinya sudah kan? Oke, sebelum kita membaca kembali Alkitab kita dan mendengarkan cerita yang akan kakak sampaikan, mari terlebih dahulu kakak undang adik-adik untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala bimbingan serta penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami hari ini. Bapa yang baik, kami mau kembali mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Tina. Berkati kami agar kiranya kami bisa mendengarkan dan mengikuti ibadah hari ini dengan baik ya Bapak. Berkati kami agar kiranya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik, tolong ampunkan kenakalan kami di sepanjang ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Oke, adik-adik, mari kita buka kembali Alkitab kita. Buka kembali Alkitab kita dari Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai ke-7. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Oke, sudah buka semua Alkitabnya? Sudah? Oke, kalau semuanya sudah membuka Alkitabnya, kakak akan bacakan untuk kita bersama. Dan kakak berharap adik-adik di rumah bisa membacanya juga dalam hati ya. Oke, kakak akan memulai membacanya. Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai ke-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Oke, adik-adik, kakak akan memutarkan sebuah video. Mari kita, sebelum kakak melanjutkan cerita kakak, terlebih dahulu mari kita menonton video ini. Mana nih Budi? Don. Nah, itu dia. Udah lama nunggu ya? Maaf loh, Dan. Haha, nggak apa-apa kok, Bud. Oke deh. Hehe. Gimana keadaan kamu, Dan? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku juga baik-baik saja kok. Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Nggak usah malu-malu. Kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing. Mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo, dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku. Hai Botak. Malah kadang aku dipanggil. Hai Toyul. Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh.
Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba... Aduh, resek banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci, apalagi mempunyai dendam. Loh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak, jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu. Tapi kamu malah belain musuhku. Pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. Tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah, ini Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih. Gimana, Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia? Enggak kok, Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin. Kalau membenci dan dendam itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sebagai ciptaan Allah, diciptakan Allah itu serupa dengan gambar Allah. Dan salah satu sifat Allah yang paling utama yaitu kasih. Nah, karena Allah sudah mengasihi kita, maka kita pun sebagai manusia harus bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi sesama kita. Siapakah sesama kita? Yaitu mama, papa, abang, kakak, adik, opung, namburu, uda, semua orang di sekitar kita. Bukan hanya orang-orang yang menyukai kita atau mengasihi kita, tapi orang-orang yang tidak mengasihi kita pun itu termasuk sesama kita, adik-adik. Ya, ingat itu ya. Jadi sesama kita bukan hanya orang-orang yang mengasihi kita dan kita kasihi, tapi orang-orang yang tidak mengasihi kita pun itu adalah sesama kita. Nah, adik-adik, cara kita mengasihi sesama kita itu terlihat dari dua hal. Yang pertama, perkataan, dan yang kedua adalah perbuatan. Kakak akan kasih contoh perkataan, melalui perkataan, yaitu dengan berkata-kata yang baik. Berkata-kata yang baik itu menunjukkan salah satu bukti kita mengasihi. Misalnya gini, mengeluarkan kata-kata yang sopan dan santun, tidak marah-marah, tidak mengejek, tidak membuli, tidak menghina. Terus berkata-kata yang baik itu bisa menyenangkan hati orang yang mendengarkan kata-kata kita. Dan juga adik-adik, satu lagi, perkataan yang baik yang adik-adik keluarkan itu tujuannya adalah bukan karena mengharapkan sesuatu. Misalnya gini, adik-adik berkata-kata yang baik itu karena punya tujuan. Jadi adik-adik
memuji mama dan papa, berkata-kata yang baik, karena adik-adik mengharapkan sesuatu. Misalnya adik-adik mau minta dibelikan baju baru, lalu adik-adik berkata-kata yang baik supaya mama dan papa senang, lalu memberikan baju baru pada adik-adik. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Berkata-kata yang baik itu bukan karena mengharapkan sesuatu, tapi memang berkata-kata yang baik itu lahir dari keinginan adik-adik untuk berkata-kata yang baik karena adik-adik mengasihi orang yang adik-adik ajak bicara. Kemudian yang kedua itu melalui perbuatan. Contohnya begini adik-adik ya. Misalnya ada teman adik-adik yang juara 1 di sekolah. Adik-adik ini melihat teman kalian yang juara ini kalian tuh tidak kesel, tidak iri terhadap teman kalian yang juara. Kalian malah memberikan ucapan selamat kepada teman-teman kalian yang juara itu dengan penuh rasa syukur dan sungguh-sungguh dari dalam hati. Gitu ya. Jadi kalian melihat ada teman kalian yang juara lalu kalian tidak iri terhadap dia, tapi kalian mengucapkan selamat kepada teman kalian yang juara dengan penuh rasa syukur dan juga tulus dari hati kalian. Kemudian contohnya lagi, misalnya ada teman kalian yang sedih karena mendapatkan nilai yang jelek di ujian. Kalian itu bukti mengasihi dia melalui tindakan, yaitu kalian memberikan semangat kepada teman kalian tersebut. Semangat ya, kamu harus tetap semangat dan juga rajin belajar. Saya doakan semoga di ujian berikutnya kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, seperti itu adik-adik ya, memberikan bukti kalian mengasihi teman kalian melalui perbuatan ya seperti itu, memberikan semangat kepada teman kalian. Nah, contohnya lagi kalau misalnya di rumah itu, misalnya kalian mengasihi orang tua kalian, ya dengan kalian menuruti perintah orang tua kalian, dengan kalian belajar tanpa disuruh, dengan kalian makan tanpa disuruh, bangun tidur tanpa dibangunkan, kemudian bisa beres-beres tanpa disuruh. Itu adalah contoh-contoh perbuatan mengasihi ya, bisa ya adik-adik ya. Nah adik-adik mengasihi itu mudah banget dilakukan kepada orang yang berbuat baik sama kita dan kepada orang-orang yang kita kasihi. Misalnya nih kakak mengasihi teman kakak misalnya namanya itu kakak sebutin aja. Misalnya kakak mengasihi Kak Rotua, kakak mengasihi Kak Esther, kakak mengasihi Bang Roy, kakak mengasihi Bang Raja. Nah, karena kakak mengasihi mereka, jadi kakak itu berbuat baiknya itu gampang banget. Karena kakak senang, kakak mengasihi mereka, dan karena mereka mengasihi kakak, jadi kakak itu berbuat baik sama mereka itu dengan rasa sukacita. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak kakak sukai? Atau bagaimana dengan orang-orang yang tidak kalian sukai? Apakah kalian bisa untuk berbagi kasih atau melakukan kasih kepada orang-orang yang tidak kalian sukai? Pastinya sulit sekali adik-adik. Pastinya sulit dan susah banget untuk dilakukan. Pastinya kalian pernah merasakan sedih, kesel, kecewa, marah, diperlakukan tidak adil, dihina-hina oleh orang lain. Itu pastinya kalian pernah rasakan. Dan kalau bisa nih, aku mau membalas perbuatan dia. Aku mau dia juga merasakan marah, kesel, karena dia udah lebih dulu ngeselin aku, dia udah lebih dulu buat aku marah, buat aku sedih. Nah, sebagai manusia biasa, pasti kita mau membalas perbuatan orang lain. Tapi adik-adik ingat, apa yang kita rasakan? Kemarahan, kekecewaan, kesedihan, diperlakukan tidak adil, dihina, dibully, dikasarin, itu semua
sudah pernah Tuhan Yesus rasakan sebelum kita rasakan, adik-adik. Ya, kapan Tuhan Yesus merasakan itu? Ketika Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Oke. Nah, adik-adik, kalian pasti ingat, ketika di kayu salib itu Tuhan Yesus itu banyak sekali menerima hinaan, cacian, kemudian banyak orang yang menertawakan Tuhan, banyak yang senang karena Tuhan dihukum. Terus banyak sekali perbuatan tidak adil yang diterima oleh Tuhan Yesus ketika disalibkan. Nah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus membalas semua perbuatan orang-orang tersebut? Jawabannya tidak, adik-adik. Tuhan Yesus tidak membalas sedikit pun perbuatan tidak adil yang diterima oleh Tuhan Yesus. Melainkan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus berkata, ada yang ingat apa perkataan Tuhan Yesus? Mari coba kita buka bersama dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berkata, Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat yang ke-34. Nah, ini dia. Lukas 23 ayat yang ke-34. Pada saat itu Tuhan Yesus malah berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus kan dihina, dicaci maki, ditertawakan. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas perbuatan orang-orang tersebut. Tuhan Yesus malah berdoa dan meminta kepada Bapa di surga untuk apa, adik-adik? Untuk mengampuni mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, adik-adik, mungkin kita, adik-adik dan kakak, tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni dan juga mengasihi semua orang, terutama orang-orang yang tidak menyukai kita atau orang-orang yang tidak kita sukai. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita mampu dan juga punya kekuatan untuk mengasihi semua orang dan mengasihi orang-orang yang tidak menyukai kita atau orang-orang yang menyukai kita, yaitu dengan cara berdoa. Berdoa meminta kekuatan dan juga pertolongan dari Tuhan supaya kita mampu untuk melakukan perbuatan kasih kepada orang-orang yang tidak kita sukai atau kepada orang-orang yang tidak kita kasihi. Nah, adik-adik, lewat doa kita, adik-adik dan kakak, dimampukan untuk bisa mengasihi semua orang, mengasihi sesama kita. Jadi, kesimpulan kakak, mari adik-adik dan kakak, yuk kita sama-sama belajar untuk mengalahkan kejahatan lewat kebaikan, lewat perbuatan kasih, adik-adik. Mari kita belajar untuk mengasihi semua orang. Kita belajar untuk mengasihi orang yang baik kepada kita dan juga mengasihi orang-orang yang pernah berbuat jahat atau mengecewakan kita. Oke, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama. Kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, bisa ya?
Kakak yakin dan percaya adik-adik kelas 5-6 adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang mau belajar, dan anak-anak yang sangat mencintai firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kakak doakan semoga Tuhan memampukan kita, memampukan adik-adik dan kakak untuk bisa melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama semoga Tuhan memampukan kita, adik-adik dan kakak, untuk bisa mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Cerita kakak sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk bimbingan serta penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini. Ajari kami ya Bapa untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami ya Bapa untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi orang-orang tidak hanya yang mengasihi kami atau yang kami kasihi, tapi juga bisa mengasihi orang-orang yang pernah berbuat jahat terhadap kami, yang pernah mengecewakan kami. Ajari kami ya Bapa, mampukan kami ya Bapa untuk bisa melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami ya Bapa, agar kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan juga menyenangkan orang tua kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, tolong ampunkan kenakalan kami di sepanjang ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Oke, adik-adik, buat adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, nanti adik-adik bisa minta tolong mama atau papanya untuk mentransfer ke rekening gereja kita ya. Oke. Kemudian aktivitas kita hari ini yaitu ayat hafalan. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini akan dikumpulkan oleh kakak sekolah minggu untuk kemudian akan ditampilkan di Parhesion Sudunia nanti di bulan Maret. Nah, kita ini sebentar lagi akan merayakan Parhesion. Jadi karena sekarang kan kita masih belum bisa bertemu, jadi aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan oleh adik-adik di minggu ini itu rencananya akan ditampilkan pada saat ibadah Parhesion se-HKBP nanti adik-adik di tanggal 7 Maret. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya, karena aktivitas kalian akan ditampilkan di ibadah Parhesion nanti. Oke, aktivitas ini kakak beri waktu sampai hari Senin ya. Jadi kalian bisa mengumpulkan mulai dari hari Minggu sampai hari Senin malam. Nah, hari Senin malam itu sudah di close. Jadi kakak harap kalian jangan mengulur-ulur waktu, segera kerjakan aktivitasnya dan upload ke link yang akan kakak bagikan di grup nanti. Jadi kalian bikin video ayat hafalan, kemudian minta tolong mama papanya untuk masukkan ke link Google Drive yang akan kakak share ya. Jangan lupa ditulis namanya, oke? Nama dan boru. Misalnya kakak namanya Martina, jadi kakak tulis Martina Sitorus. Nah, lalu kakak upload videonya. Oke, bisa ya? Nah, dicatat baik-baik. Ayat hafalan kakak bagi 2, untuk perempuan dan juga untuk laki-laki. Yang laki-laki, ayo dicatat ya. Yang laki-laki ayat hafalannya itu dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Oke. Laki-laki ayat hafalan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Nah, bunyinya itu seperti ini. Kakak bacakan ya biar nggak salah. Yohanes 4, ya 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8, yaitu saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, itu ayat hafalan untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan, ayat hafalannya dari 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19. 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, jangan sampai salah ya. Laki-laki dan perempuan ayat hafalannya berbeda. Yang laki-laki dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Yang perempuan dari 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai ayat 19. Jangan lupa bikin videonya, kemudian diupload ke link yang akan kakak share di grup. Ditunggu aktivitas kalian sampai hari Senin malam ya adik-adik ya. Kemudian kita akan buat juga ucapan selamat parheheon adik-adik ya. Nah, adik-adik untuk itu diundang untuk mengikuti Zoom sebentar doang adik-adik ya, hanya sebentar. Kita akan melakukan Zoom jam 1 siang. Oke ya, nanti kita sama-sama akan mengucapkan kata-kata yang akan disampaikan oleh Kak Esther nanti. Nah, kata-kata ini akan direkam, kemudian akan ditampilkan lagi di video Parheheon yang akan ditampilkan pada saat ibadah Parheheon sedunia tanggal 7 Maret. Jadi adik-adik jangan lupa jam 1 siang kita ada Zoom. Jadi bilang mama papanya untuk aku mau ikut Zoom bilang mama papanya supaya bisa membantu adik-adik untuk mengikuti Zoom jam 1 siang. Link Zoom-nya akan di-share oleh Kak Esther. Jadi jangan lupa untuk baca-baca grup ya, takutnya ada informasi yang terlewat. Kemudian yang terakhir adik-adik, buat adik-adik yang mau mengumpulkan buletin bisa langsung difoto dan dikirimkan ke WA Kak Tina. Oke, bisa ya. Ada 3 pengumuman. Yang pertama, bikin video aktivitas yaitu ayat hafalan. Perempuan dan laki-laki berbeda ayatnya. Yang kedua, nanti jam 1 siang kita ada Zoom sebentar dengan Kak Esther untuk mengucapkan Parheheon, selamat Parheheon. Kalimatnya nanti akan di-share oleh Kak Esther di Zoom. Jadi kalian jangan lupa untuk mengikuti Zoom ya jam 1 siang. Link Zoom akan Kak Esther share di grup. Dan yang ketiga yaitu buat adik-adik yang mau mengumpulkan buletin, rangkuman buletin bisa difoto dan dikirimkan langsung ke WA Kak Tina. Oke? Sekian ibadah hari ini. Mari kita tetap semangat menjaga kesehatan dan rajin melakukan 3M, cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker kalau kemana-mana. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kita serta memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Shalom. Oh iya, bukan dalam ibadah selanjutnya. Sampai bertemu kembali nanti jam 1 siang di Zoom ya adik-adik ya. Jangan lupa join adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah.